Pemirsa, Presiden Prabowo bersama 20 kepala negara lainnya jadi saksi sejarah penandatanganan gencatan senjata Hamas Israel. Setelah kesepakatan dicapai, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel dibebaskan. Jutaan warga Gaza sambut pelepasan sandera. Rata-rata mereka sudah ditahan oleh Israel selama 22 hingga 24 tahun. Usai dibebaskan, para sandera dirawat di kompleks medis Nasir. Dalam kesepakatan antara Hamas dan Israel, pembebasan semua sandera akan dilaksanakan dalam waktu 72 jam. Hamas sendiri telah mengonfirmasi pembebasan 20 sandera Israel. Indonesia menjadi salah satu negara yang berperan besar atas tercapainya gencatan senjata di Gaza. Presiden Prabowo aktif mendorong diakuinya negara Palestina. Prabowo pun datang ke Mesir penuhi undangan untuk hadir dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza. Presiden Prabowo Subianto bersama 20 pemimpin dunia mendukung perjanjian damai Gaza yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. And hold up the signature page. Presiden Prabowo pun mendapat apresiasi dari Trump atas perannya dalam perjanjian damai Gaza. Pujian untuk Prabowo pun disampaikan oleh Trump di depan pemimpin dunia yang hadir. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. Presiden Prabowo menjadi sosok yang aktif mendorong berdirinya negara Palestina. Pidatonya di sidang umum PBB pun dengan tegas menyatakan dukungannya kepada negara Palestina dan solusi dua negara. Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Kini setelah perjanjian perdamaian tercapai, bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza pun berdatangan. Bantuan yang berasal dari berbagai negara ini antri untuk bisa memasuki kota Gaza, Palestina. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak ke kargo impor pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sidak untuk mencegah penyelundupan yang kerap terjadi di jalur hijau impor. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ia melakukan sidak di jalur hijau kepabeaan kargo impor Pelabuhan Tanjung Priok. Jalur hijau menjadi target Purbaya dalam sidak kali ini. Pasalnya, Purbaya pernah menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau kargo impor untuk memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Nggak ada, saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak, jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler, tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang mengirim barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Dalam inspeksi mendadak itu, Purbaya sempat memeriksa satu kontainer milik perusahaan Cina. Kontainer itu berisi pakan ternak sebanyak 560 kantong dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Purbaya akan menyiapkan saluran khusus pengaduan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada impor.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu ada momen menarik saat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak ke Bea Cukai. Menteri Purbaya dengan penuh canda bertanya makna lencana di dadanya. Patroli laut, Pak. Patroli laut. Patroli kapal patroli tadi, Pak. Oh, ini itu narkotik. Anjing pelacak. Oh tuh, Kinai. Kita punya anjing pelacak. Iya. Oh, tapi nggak ke kandang ya? Iya. Saya pakai ini. Kan saya nggak ada ngomong sama anjing. Pembinanya, Pak. Pembinanya. Komando, Pak. Bapak bisa ngomong-ngomong di. Iya. Makanya anjing takut. Pemirsa, lagi-lagi anggota DPR RI jadi sorotan. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat menjadi 709 juta rupiah per anggota dewan. Setelah DPR memutuskan tidak menaikkan tunjangan perumahan bagi anggotanya, usai demo besar-besaran di berbagai daerah, kini muncul kabar kenaikan dana reses anggota dewan. Masa reses dilakukan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Artinya dalam 1 tahun, setiap anggota DPR menerima dana reses sebesar 2,8 hingga 3 miliar rupiah. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berkomentar mengenai isu kenaikan dana reses. Ia menyerahkan hal itu kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengungkap alasan kenaikan dana reses karena indeks kegiatan dan jumlah dapil yang dikunjungi bertambah dari periode sebelumnya. Ia juga menegaskan dana reses tidak masuk ke kantong anggota dewan, melainkan untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses adalah kunjungan kerja anggota DPR ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pada periode 2019-2024, dana reses sebesar 400 juta rupiah per anggota. Sementara pada periode 2024-2029, dana reses naik hingga 702 juta rupiah per orang atau naik 76%. Masa reses dilakukan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Artinya dalam 1 tahun, setiap anggota DPR menerima dana reses sebesar 2,8 hingga 3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Keputusan DPR RI menetapkan kenaikan dana reses menjadi 702 juta rupiah per anggota mendapat tanggapan masyarakat. Masyarakat tidak setuju karena menilai kinerja DPR kurang maksimal. Wah, itu saya nggak setuju ya, karena melihat dari kinerja DPR juga kurang maksimal, terus banyak di luar sana ekonomi melemah, pedagang-pedagang juga ya kadang pemasukannya juga jadi melemah banget. Ya seenggaknya dibukakan lapangan pekerjaan dulu lah yang maksimal. Sebenarnya begini, kalau ngomongin DPR tuh lihat dulu deh dalam mereka kan kalau nggak salah legislatif ya. Legislatif tuh kan badan yang mengesahkan aturan di Indonesia, di Republik ini. Kita lihat di ruangannya di sana, dia penuh atau tidak, dihadiri oleh seluruh anggota DPR atau tidak dalam mengesahkan suatu undang-undang misalnya. Tapi kalau misalnya hanya dihadiri oleh beberapa persen atau sebagian, dan masih banyak kalau saya lihat dari media sosial dan lain sebagainya, terkait apalagi yang terakhir kali ada ricuh dan lain sebagainya, saya rasa sangat tidak elok ya, sangat tidak cocok untuk dinaikkan gitu loh. Menurut saya sih kayaknya terlalu tinggi ya. Kalau lihat dari kinerja DPR itu kayaknya kurang lah. Mungkin diperbaiki dulu lah kinerja dari DPR-nya, baru boleh dinaikkan. Mungkin tanggapannya emang kinerja DPR sendiri seperti apa Mas, tanggapan sebagai warga Mas? Kalau saya sebagai warga sih kayak nggak ngerasa dampaknya ke masyarakat ya. Kecuali kalau kita udah kayak apa ya, kesejahteraan masyarakatnya diperbaiki lah.